Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan di sini saya Nuraini Azizah, akan men-sharing-kan tentang PKM GFK. Nanti kita mungkin lebih banyak diskusinya aja kali ya. Tapi sebelumnya saya akan sharing dulu nih, apa sih PKM GFK itu? Ya, boleh next slide. Nah, jadi PKM GFK tuh apa sih gitu kan? Nah, jadi PKM GFK nih sebenarnya kalau menurut saya tuh kayak PKMGT yang dia itu divideokan seperti itu. Nah, jadi dia ini singkatan dari PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Dia ini cuman PKM yang gagasan, tapi gagasannya itu harus futuristik dan juga harus konstruktif. Nah, bedanya apa sih sama PKMGT gitu kan? Boleh next slide nggak? Ya, jadi bedanya itu sama PKMGT, sama-sama nih gagasan, tapi ada bedanya. Kalau PKM GFK itu dia lebih tematik, dan bahasannya itu lebih dibatasi gitu. Jadi di buku panduan itu untuk PKM GFK, dia ini hanya mencangkup ke SDGs yang 17 nomor itu dan permasalahan-permasalahan di daerah kita yang gagasannya itu bisa kita beri solusi yang diimplementasikan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Nah, terus bedanya juga kalau GT itu kan full proposal nih. Kalau GFK ini kita nggak bikin proposal, tapi kita hanya bikin abstrak. Dan abstraknya hanya 500 kata. Gitu. Boleh next slide. Nah, jadi ribet nggak sih? Nggak ribet kan? Cuman bikin video, terus ditambah 500 kata, sama sinopsisnya. Itu ditaruh di bagian video yang akan diupload. Itu aja. Boleh next slide. Nah, buat isi PKM GFK, apa aja sih isinya? Nah, untuk isi dari PKM GFK itu, jadi karena gagasan yang futuristik, jadi bukan berarti isinya itu adalah fantasi gitu. Enggak, jadi isinya itu bukan hanya fantasi, tapi sesuatu yang kalian desain atau kalian rancang untuk di masa depan yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan sekarang. Nah, dengan menggunakan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan bisa juga mengangkat seni budaya yang ada di daerah tersebut berdasarkan pengembangan di masa depan secara logis menurut kaidah-kaidah ilmiah. Jadi isinya tuh kurang lebih seperti itu. Boleh next slide. Nah, terus gagasannya kapan sih harus kita implementasiin gitu? Apakah kita yang harus implementasi atau orang lain gitu kan? Yang implementasi itu nggak harus kita gitu. Jadi kita hanya di sini ini hanya sebagai penggagas. Tapi kalau di masa depan kita ingin merealisasikan itu akan lebih sangat baik seperti itu. Tapi nggak diwajibkan untuk kita harus implementasiin dan implementasinya itu harus 5, 10, bahkan lebih dari 10 tahun ke depan kayak gitu. Terus kalau lolos, uang insentifnya buat apa? Apa buat implementasiin atau buat siapa gitu kan. Nah, di sini beda antara insentif sama pendanaan. Kalau yang 5 bidang itu kan uangnya uang pendanaan ya, jadi harus dibuat untuk merealisasikan ide mereka gitu, kayak yang 5 bidang PKMK, mungkin mereka harus buat produknya gitu. Kalau di sini insentif kita GFK itu tidak untuk merealisasikan gagasan kita gitu. Tapi ya udah uangnya buat kelompok kayak gitu. Boleh next slide. Nah, terus peluang GFK di UB itu kenapa saya bilang besar? Karena kemarin aja di Pimnas 33 yang pendanaan tuh ada lebih dari 10 sih. Lupa berapa pastinya, tapi lebih dari 10
Nah, yang lolos ke PIMNAS itu, yang PIMNAS 33 itu ada 4 kelompok. Jadi, lebih kecil, jumlahnya dibandingkan PKM, 5 bidang yang banyak peminatnya gitu. Jadi buat kalian yang minat GFK, udah nggak ribet, cuman bikin sinopsis 500 kata, terus bikin video aja. Nah, itu peluangnya besar sekali. Next. Nah, buat isi video GFK, nah kemarin itu ide saya di PIMNAS itu tentang Pantai Gunung. Nanti mungkin bisa di-searching buat contoh videonya tuh kayak gitu. Nah, videonya itu isinya, kan film itu dibagi-bagi ada 3 ya, ada film fiksi, ada film dokumenter, ada film eksperimental. Nah, film fiksi mungkin teman-teman udah pada tahu kan, jadi film yang terikat oleh plot, terus ceritanya rekaan gitu. Kalau yang dokumenter itu yang pasti filmnya fakta dan berhubungan dengan tokoh atau objek. Nah, kalau eksperimental ini kan ya tentang eksperimen. Nah, si film-film ini harus bisa disatukan dalam isi video GFK, itu akan lebih baik gitu. Jadi kemarin itu kan karena sharing juga, kemarin itu kan film atau video GFK saya, itu isinya animasi semua gitu, jadi isinya fiksi semua. Nah itu di komen sama jurinya, supaya buat filmnya itu lebih ada dokumenternya dan eksperimentalnya gitu. Jadi mungkin ke depannya buat teman-teman yang pengen nge-apply GFK itu dari filmnya itu bisa dikolaborasikan nih antara yang fiksi, dokumenter, dan juga eksperimental. Nah, terus buat unsur pembentuk filmnya itu ada naratif sama sinematik. Nah, naratif sama sinematik ini saling berkolaborasi gitu dan juga berkesinambungan dan nggak bisa dia berdiri sendiri-sendiri ini nggak bisa. Nah, unsur naratif itu apa sih gitu kan? Kalau naratif itu jadi dia materi yang akan diolah. Materi apa sih yang akan kalian angkat di film kayak gitu. Sedangkan yang sinematik itu cara kalian atau gaya kalian dalam mengolah filmnya. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan antara unsur film dan juga isi dari videonya. Untuk video GFK itu maksimal 7 menit. Dan juga nanti buat ya presentasi beda juga nih antara GFK dengan PKM yang lain. Kalau PKM yang lain itu kan 10 menit ya. Nah, kalau GFK ini dia presentasinya 15 menit, teman-teman. Jadi 15 menit ini kalian gunakan untuk presentasi dan juga pemutaran video. Nah, untuk presentasi dan juga pemutaran videonya itu enggak dipisah, maksudnya kayak presentasi harus 10 menit, terus videonya 5 menit gitu, enggak. Jadi di sini nih seselesainya kalian gitu, tapi dalam waktu semuanya 15 menit totalnya gitu. Jadi mau kalian presentasi cuma 7 menit, itu nggak apa-apa. Dan video yang udah di-upload ke yang pertama kali, dan misalnya udah dapat insentif dan diundang ke Timnas, itu nggak boleh diganti. Jadi harus benar-benar maksimal saat nge-apply videonya, karena itu udah nilai mati gitu. Ya, selanjutnya terus gimana sih gitu langkah buat nyusun PKM GFK? Nah, langkahnya ini saya rangkum di sini jadi 3 aja. Ada persiapan, menentukan target, dan juga menyusun ide. Persiapan nih kayak apa sih gitu kan? Persiapan tuh jadi menurut saya kalian bisa memanfaatkan untuk telaah pustaka atau cari-cari di jurnal tentang masalah-masalah apa sih yang lagi in dan bisa kalian selesaikan, bisa kalian kasih solusi yang pantas untuk diselesaikan, tapi dalam jangka waktu yang lama, kayak gitu. Terus menentukan target. Nah, ini juga penting banget dan menentukan target ini harus apa ya? Harus semua tim itu berkontribusi gitu. Kan di GFK ini kita timnya tuh ada tiga orang. Nah, dalam menentukan target ini, kalian harus bisa gitu kayak menentukan timeline waktu pengerjaannya, terus job desk per anggota,
terus menentukan juga ketuanya. Nah, kan karena ketua ini sangat berperan dalam kayak ngurus-ngurus surat originalitas, ngurus surat pengesahan gitu-gitu kan. Terus ngupload juga pakai akun Simbil Mawanya ketua gitu. Jadi ketuanya juga kalau bisa yang harus pas respon. Terus jangan sampai ketinggalan tentang timeline dari Simbil Mawanya. Terus di sini juga harus bisa mengelola waktu agar waktu yang tersisa gitu dari pembukaan PKM sampai ke penutupan itu, waktu yang dipakai itu bisa efisien, efektif, dan juga hasilnya nanti bakalan optimal gitu. Itu ada menyusun ide. Nah, buat menyusun ide ini kalian harus udah bisa menentukan tema, menentukan judul, terus premis-premis yang ada dalam video kalian, premis-premis juga yang ada dalam abstrak kalian gitu atau sinopsis yang 500 kata tersebut gitu. Jadi di sini tema itu merupakan suatu garis besar idenya dari skenario yang akan dibuat. Terus setelah itu baru deh kalian bisa menentukan judul yang akan lebih mudah didapat dari penentuan tema. Jadi temanya itu kan bisa kalian ambil tuh dari SDGs yang ada 17 nomor itu. Ingat juga di nomor-nomor SDGs itu ada poin-poinnya. Contohnya kayak misal di SDGs nomor 15 itu ada 15.1, 15.2 gitu. Itu juga harus diperhatikan, harus diperinci juga kalian mau ngambil tema di SDGs nomor 15 poin keberapa gitu. Terus kalau ngambil suatu masalah di daerah itu juga bisa, tapi juga harus didapatkan dari sumber yang relevan yang ada di daerah tersebut gitu. Itu nanti jatuhnya bisa lebih banyak ke film dokumenter. Boleh lanjut? Nah, terus di sini juga ada komponen pembantu GFK. Nah, buat komponen dari pembantu GFK ini saya rangkum menjadi 3. Ada premis, ada sinopsis, sama ada treatment. Nah, kalau premis ini jadi merupakan gambaran dari cerita yang dirangkum dalam 1 atau 2 kalimat saja gitu. Jadi di sini tuh premis harus memenuhi unsur-unsur kayak karakter, konflik, dan juga konklusinya gitu. Terus untuk sinopsis, jadi setelah premis selesai ditulis nih, nah tahap berikutnya itu kan menulis sinopsis dari skrip film yang akan ditulis. Nah, sinopsis ini merupakan cerita pendek yang mencerminkan dari keseluruhan skenario cerita kita gitu. Jadi orang awam tuh bisa paham tentang video yang kita buat itu seperti apa sih, walaupun isinya adalah dalam kerangka ilmiah gitu. Jadi bisa komprehensif menyeluruh ke orang-orang yang mereka tuh awam gitu, tapi mereka bisa paham terhadap ide kita gitu. Jadi di sini sinopsis juga penting. Terus yang terakhir itu ada treatment. Nah, treatment ini juga paling krusial di antara seluruh tahapan yang ada gitu. Karena treatment ini istilahnya kayak GPS untuk mencapai tujuan film GFK-nya. Karena dari treatment ini akan mempengaruhi dari berbagai unsur. Kayak misal kalian mau bikin videonya itu apakah film dokumenter yang harus kalian pakai kostum, atau misal kalian mau ngambil tema alamnya, atau lain sebagainya gitu. Boleh next? Oke, sekian penjelasan PKM GFK dari saya. Mungkin lebih banyak ke diskusi aja kali ya, biar teman-teman juga lebih banyak tahu gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Aini. Mungkin lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dapat raise hand atau mengirimkan pertanyaannya via chat Zoom. Dipersilahkan teman-teman.
Baik teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau via chat Zoom. Atau mungkin saya tanya dulu deh Kak. Kalau video di GFK ini kan tadi kan tipsnya campuran gitu ya antara film dokumenter dan film satunya apa ya tadi? Nah itu kalau film dokumenter yang membutuhkan orang kalau di masa pandemi gini tuh mungkin ada tips gitu kayak syutingnya harus gimana-gimana biar bagus gitu Kak. Masih di mute Kak. Udah kedengeran ya? Ya, jadi kalau dari saya sendiri kan lagi pandemi ini terus mau bikin film yang dokumenter. Jadi di sini ada unsur dokumenternya dari tim kita gitu, tapi jangan full dokumenter gitu. Mungkin bisa berapa persennya dokumenter, misal 10% atau 20%. Jadi kurang dari 30% gitu dokumenternya, terus sisanya baru deh kalian bikin animasi atau kalian bisa bikin juga yang dari kortesi YouTube. Oh ya, lupa menyampaikan juga buat menambahkan ya, untuk PKM GFK ini harus jelas ya detail-detail yang kalian nih ngambil dari mana sih sumbernya gitu. Kayak misal kalau kalian ngambil video dari YouTube ya kalian harus bisa mensitasi istilahnya. Sitasi di dalam videonya itu kortesi dari YouTube gitu karena di sini nih juri-jurinya kan kalau GFK tuh biasanya yang perfilman-perfilman gitu. Jadi mereka tuh tahu ini nih kortesinya YouTube atau buatan kita sendiri gitu. Kalau misal kita nggak mencantumkan gitu kortesi dari YouTube atau kortesi dari video lain, itu nanti bisa dianggap plagiasi. Baik, ini bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau lewat chat Zoom. Mungkin Kak Aini bisa menceritakan untuk pembagian timnya Kakak waktu itu bagaimana ya Kak? Atau cari yang emang bisa editor video semua atau bagaimana? Iya, jadi buat GFK ini karena 50%-nya itu harus video gitu. 50%-nya video, terus sinopsis, nanti baru setengahnya lagi dibagi pas kita dapat insentif itu kan disuruh bikin laporan GFK. Jadi di sini harus ada satu penguat dari tim kita tuh yang benar-benar expert desainnya gitu, karena kan kita butuh video, terus nanti kalau misalnya kita lolos timnas itu juga kan kita butuh PPT dan juga poster kan. Nah kita nggak, walaupun dari UB itu sebenarnya menyediakan tim desain, tapi kan mereka yang bukan tim kita pastinya nggak terlalu paham terhadap ide kita kan dan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi menurutku itu lebih baik banget kalau misal dari satu tim itu dari 3 orang itu ada salah satu yang expert di desainnya gitu. Jadi nanti pembagiannya itu 2 orang yang benar-benar pendalaman ide. Nah, yang satunya itu yang udah dia fokus desain aja gitu, fokus desain tapi dia juga harus paham terhadap idenya. Jadi nanti pas lagi presentasi kalau misal diundang ke timnas itu bisa menjawab juga pertanyaan dari juri gitu sih. Baik, ini ada pertanyaan di chat Zoom dari Faresa Aulia. Selamat pagi, izin bertanya untuk solusi daripada itu seperti apa ya Kak pada masa depan? Solusi dari masa depan gitu. Mungkin Faresa bisa on mic supaya lebih jelas. Iya, selamat pagi. Maaf tadi itu typo, seharusnya solusi, kan dijelaskan tadi GFK itu mengatasi isu SDGs untuk merancang suatu solusi di masa depan, ya Kak? Apa benar? Untuk solusinya itu berupa apa ya Kak kalau di video GFK ini?
Terima kasih. Kak ini masih ke-mute, Kak. Sorry. Jadi penyelesaian yang dimaksud itu penyelesaian yang dia ini solusi yang memang pantas diberikan, tapi direalisasikannya itu di waktu yang lama gitu, nggak bisa direalisasikan dalam waktu 1, 2 bulan, atau 3 bulan, itu enggak gitu. Jadi lebih ke contoh aja kali ya. Jadi contohnya itu PKM GFK saya yang kemarin itu tentang konservasi gitu, tentang konservasi di pegunungan. Itu mengangkat tema dari SDGs poin nomor 15. Nah, dari nomor 15 ini kan contohnya tuh di situ ada tentang di pegunungan itu lama-lama intinya tuh di situ di pegunungan lama-lama kalau misal sumber dayanya itu nggak dikelola dengan baik, itu bakalan mengurangi biodiversitas yang ada di pegunungan tersebut gitu. Bahkan bisa merusak area-area yang dia itu sebenarnya udah harus dikonservasi gitu. Nah, solusinya apa sih gitu? Solusinya apa yang kira-kira nih bisa terrealisasi tapi dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, di sini saya ngebuat tentang program Pandu Gunung itu gitu. Jadi programnya konservasi berbasis sistem informasi geografis sama penguatan jaringan kayak gitu. Nah, penguatan jaringannya itu dengan pendirian BTS masing-masing di satu gunung. Nah, pendirian BTS ini kan memungkinkan nih di gunung dengan adanya sistem informasi geografis, tapi nggak bisa kan kita tiba-tiba langsung ngediriin BTS aja gitu. Tiba-tiba kita minta pemerintah buat ngedirin BTS aja. Nggak mungkin kan? Ini butuh analisis dari segi ekonomi, dari segi hukum, dari segi teknik, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini direalisasikannya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kayak gitu contohnya. Apa menjawab atau ada feedback? Iya menjawab Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, bisa raise hand atau via chat. Oh ya, mungkin aku mau sharingin ini kalian Nabila tentang alur pas pengajuan GFK itu dari awal apply sampai lolos ke Timnas sambil nunggu penanya juga. Oh iya Kak, boleh. Iya nih, jadi gini teman-teman, pas kalian nge-apply itu kan kita itu ada saringan internal dulu nih di UB, ada filterisasi dulu di UB. Jadi kita tuh pertama nge-apply di sistem PKM-nya UB, itu mirip-mirip kayak sistemnya Belmawa tapi punyanya UB gitu. Nah nanti di situ tuh kita bakalan difilter gitu sama pihak kemahasiswaan. Kalau misal kita lolos, itu nanti kita ada konseling. Dulu tuh aku ingat konselingnya tuh 2 kali di Filkom kalau nggak salah. Nah, itu kalau misalnya kita lolos dari 2 konseling itu, kita nanti dibolehin nih dari UB buat nge-apply ke Simbilmawa. Nah, dulu namanya masih Ristek Dikti sih, belum Kemendikbud. Jadi ke Simbilmawa Ristek Dikti, terus abis itu nanti kita dibikinin akun buat ketua, dibikinin akun, terus akun PKM-nya, sama dikasih password dan lain-lain ya pokoknya. Terus abis administrasi yang bikin akun itu selesai, itu nanti diurusnya sama pihak rektorat. Nah, setelah itu selesai, nanti kita bakalan disuruh nge-upload. Nah, pas kita udah nge-upload, itu kan sampai ada tenggat waktunya. Misalnya misal sampai tanggal 5 Februari gitu. Nah, yang GFK sendiri nih, GFK sama GT itu biasanya lebih telat gitu dari yang 5 bidang. Misalnya kalau misal 5 bidang itu 5 Februari, nah GT GFK ini bisa dia
terakhir upload-nya tuh tanggal 10 Februarinya gitu. Jadi selangnya sih biasanya 1 minggu. Nah, terus nanti kalau misalnya kita udah nge-upload, itu kita harus minta sama dosen pembimbing kita buat ngevalidasi kalau kita nih udah upload gitu. Jadi komunikasi antara kita, bimbingan dosen kita dengan dosen pembimbing kita tuh harus baik gitu. Jadi supaya kalau kita nge-upload, misalnya kita uploadnya malam-malam nih dan udah deadline banget gitu. Nah itu kita harus minta kerjasama sama dosennya buat bisa ngevalidasi ya di malam itu juga itu, karena kalau divalidasinya malah besok apa namanya sampai besok nih cuman itu tuh bakalan mempengaruhi gitu, jadi nanti kehitungnya tuh kalian nggak nge-upload karena belum tervalidasi sama dosen kayak gitu. Jadi intinya komunikasi sama dosennya harus baik gitu kan. Terus habis itu tinggal tunggu dia pengumuman apakah kita lolos insentif atau enggak gitu. Nah, lolos insentif ini beda juga sama pendanaan yang tadi aku udah jelasin ya. Kalau insentif ini duitnya ya udah buat kita gitu, buat kelompok. Dan diambilnya tuh ke rektorat. Beda sama 5 bidang yang biasanya ditransfer. Kalau kita langsung ambil ke rektorat. Untuk GFK ini insentifnya itu dapat 4 juta. Kalau GT itu dapat 3 juta. Nah, terus kalau misal udah nih udah dapat insentif, itu udah kita tinggal tunggu lagi. Kita nggak ada MONEF atau PKP 2 yang kayak 5 bidang buat menentukan Kepimnas, itu nggak ada. Kita tinggal tunggu, terus pakai nilai video kita juga, itu untuk mempertimbangkan apakah kita diundang ke Pimnas atau enggak gitu. Kalau misal diundang ke Pimnas, ya nanti pas pengumuman peserta Pimnas, nama kita pasti ada di peserta itu gitu. Nah, terus udah deh pas mau mendekati Pimnas itu, kita baru tuh latihan-latihan presentasi sama reviewer-reviewer UB gitu. Kalau dulu itu yang GFK karena dia itu kayak blank, maksudnya blank jadwal, terus tiba-tiba padat gitu kan. Nah itu sama reviewer UB itu dikasih waktu buat latihan itu 2 kali sehari, kita harus latihan presentasi itu. Jadi di situ sih effort bangetnya, karena yang tadinya kita udah nih nggak ada apa-apa gitu, blank jadwal, terus tiba-tiba disuruh latihan presentasi 2 kali maksudnya 2 hari sekali gitu, 2 hari sekali kita latihan presentasi. Terus cara ngejawabnya dan lain sebagainya itu teknis banget sih, nanti mungkin apa namanya bisa dibaca di buku panduan gitu. Gitu sih. Terus habis itu di hari H Timnas ya udah tinggal kita lakuin apa yang udah biasa kita lakuin saat latihan sama dosen-dosen reviewer UB. Gitu sih. Baik Kak, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait PKM GFK ke kakaknya, mumpung kakaknya ada di sini. Bisa raise hand atau via chat. Atau mungkin saya tanya lagi deh Kak. Kalau presentasi GFK kan tadi kata kakak kan 15 menit itu kan kayak dibagi 2 gitu kan, presentasi sama pemutaran videonya. Cuman waktunya digabungkan. Nah, itu kalau yang presentasi di luar pemutaran video itu maksudnya presentasiin apanya, Kak? Kan kalau proposal kan hanya link aja gitu kan, Kak? Iya. Jadi kita tuh ngepresentasiin apa yang nggak ada di video kita gitu. Jadi kayak lebih kan kita kan tadi menampilkan video yang isinya itu sinopsis kan. Sinopsisnya juga cuma 100 kata gitu. Nah, di sini kesempatan kita buat lebih ngeekspansi dari ide yang kita buat itu gitu. Kayak misal kalau misal pastilah kalau di deket-deket Pimnas itu pasti bakalan ngerasa oh iya ada yang kurang ini, ada yang kurang itu gitu, pasti bakalan kerasa banget. Terus pasti nanti juga dari reviewer UB tuh ada yang kayak mengecoh kayak wah ini nih sebenarnya masuknya ke PKM ini bukan GFK gitu. Wah ini sebenarnya masuknya ke PKM ini gitu-gitu. Jadi di situ kita apa namanya diuji banget gitu. Jangan sampai kita kegiring sama perkataan-perkataan mereka gitu. Kayak PKM-ku itu kemarin karena emang baru ngerasa banget ada deket-deket Pimas karena judulnya itu aplikasi. Nah, itu tuh
hampir kegiring ke PKM KC gitu, karena dibilang kalau misalnya aplikasi itu gampang direalisasiinnya, 1-2 bulan juga udah bisa direalisasiin gitu, tinggal ngoding dan lain sebagainya gitu. Terus, di sini nih aku benar-benar sama timku tuh mikir banget gitu, gimana cara jawabnya supaya kita tuh kalau dikira aplikasi yang bisa direalisasikan cepat, itu kita nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa direalisasikan cepat gitu. Ya ini, tadi dengan ada penambahan yang sistem informasi geografisnya, terus kayak pengintegrasian jaringannya, kayak gitu. Jadi benar-benar yang harus kita konsisten sama ide kita gitu, dan harus pede intinya sih kayak, harus pede kayak, "Enggak, ini PKM-ku tuh beneran GFK kok, bukan KC," gitu. Jadi kayak harus bisa meyakinkan para juri kalau PKM kita itu nggak salah bidang gitu, gitu sih. Iya, biasanya juri-juri Monef UB tuh suka giring Iya, suka pertanyaan yang suka menyesatkan. itu jadi sebenarnya tuh kayak cuma ngetes kita sih, kita apakah konsisten atau enggak nih sama ide kita gitu. Jadi intinya sih di situ sih, kuncinya kita harus konsisten sama pede kalau ide kita tuh beneran nggak salah kamar kok. Jadi kita harus bisa, apa ya, harus bisa mainin redaksi kata-kata kita pas lagi ngejawab pertanyaan mereka. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa raise hand atau via chat. Atau mungkin sudah jelas semua terkait PKM GFK bagaimana? Atau masih malu-malu tanya? Mungkin jika tidak ada pertanyaan atau mungkin masih malu-malu, nanti bagi yang memiliki pertanyaan bisa mengirimkan lewat CP atau mengirimkan chat ke saya, nanti saya sampaikan ke KA ini gitu ya Kak ya? Iya boleh. Ya. Mungkin dari KA ini ada pesan untuk teman-teman buat mempersiapkan PKM ini untuk penutup juga Kak. Iya. Mungkin closing statement yang saya berikan bagi teman-teman yang mau apply GFK itu bisa tuh dibaca-baca jurnal atau isu-isu tentang SDGs atau tentang di daerahnya mulai dari sekarang. Terus bisa mulai bikin tema yang mau dibuat apa, ditentuin, dan bisa juga mulai dicari tim-timnya, anggota-anggota timnya yang mau juga sama-sama berjuang di GFK gitu. Terus mungkin juga buat tim-timnya jangan sampai apa ya, jangan sampai salah milih gitu. Intinya jangan sampai cuman yang iya-iya aja tapi males-malesan atau suka merengek-merengek manja yang nggak mau apa ya, kayak pokoknya dia nggak mau akademiknya diusik sama PKM gitu. Padahal PKM juga sebenarnya adalah akademik gitu, karena di sini kita benar-benar berproses gimana buat kita apa ya, kayak intinya bersaing sama seluruh mahasiswa di Indonesia gitu kan. Mungkin itu aja closing statement dari saya, tetap semangat dan ayo apply JFK-nya karena di UB ini benar-benar potensinya masih besar banget loh. Ya mungkin segitu aja closing statement-nya. Saya kembalikan pada MC. Baik, kepada Kak Aini saya ucapkan terima kasih Kak atas materi yang sangat bermanfaat tadi dan atas keluangan waktunya hari ini. Mungkin jika ada keperluan lain bisa meninggalkan room Zoom, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman FK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya teman-teman kita memasuki sesi kedua, yaitu membahas terkait PKM Riset Sosial Humaniora atau RSH yang dulunya disebut PSH. Kali ini dibawakan oleh kakak finalis PKM PSH PIMNAS ke-32.
Mari bersama-sama kita sambut Kak Muhammad Syarifuddin. Kepada Kak Syarif, saya persilahkan. Oke, tes suaraku kedengar Kak Nabila? Iya, terdengar Kak. Oke, sebentar ya, aku share screen. PPT-ku terlihat nggak?